Niki wis kula niati saking dalem niki kitab I'anatul Thalibin nggih. I'anatul Thalibin sarai kitab Fathul Mu'in. Kula wingi mulai tanggal 9 Arafah, mulai tanggal 9 berarti mulai Kamis. Mulai Kamis mulang bab haji terus teng pondok kula teng sarang teng ini termasuk sampai iki. I'anatul Thalibin itu ditulis oleh Sayyid Abi Bakar Syafi'i. Sinten Sayyid Abi Bakar? Niku pun di atas tahun 1000-an. Terus kita dengan beliau itu paling sampai 5 orang 6 orang itu sudah kesini. Misalnya sanad pulau Kiai Maimun saking Kiai Jubair, saking Mbah Fakih Mas Kumambang, saking Mbah Mahfud Atur Musi. Mbah Mahfud niku empun muridé Sayyid Abi Bakar sinten? Sayyid Bakar Syafi'i muridé Sayyid Zaini sinten? Dahlan. Mulai saking Mbah Khalil Bangkalan muridé Mbah Senawi Banten. Ya terus muridé Sayyid Abi Bakar Syafi'i. Berarti Mbah Khalil niku empun murid kalian Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten niku generasi kedua niku menangi Raden Asnawi Kudus. Tiga tane Mbah Nawawi Banten sing aran Tafsir Nawawi sing jenenge Nyai Hamdana. Iku di antara istri muda nih Mbah Nawawi sakwise beliau wafat wonten sing dinikah sinten? Mbah. Artinya kita masih dekat sekali dengan Sayyid Abi Bakar Syafi'i. Artinya dekatnya, sehingga format haji yang sekarang itu mengikuti panduan Sayyid Abi Bakar Syafi'i. Karena kalau panduan yang dulu-dulu itu sudah musnah. Artinya sudah musnah itu secara desain kekinian tenggene peta-peta Arafah, peta-peta Mekah itu perubahannya sudah banyak. Ya, itu yang mulai zaman Nabi sampai sekarang. Lah yang mulai I'anatul Thalibin Sayyid Abi Bakar Syafi'i itu masih formatnya masih kelihatan sekali. Karena itu sudah di atas tahun 1000-an, napa? Hijriah. Sudah di atas tahun napa? 1000-an napa? Hijriah. Niki ben sampean ngertos. Karena yang dulu-dulu itu misalnya kayak aturan-aturan zaman Nabi terus apa-apa itu rubahnya pun kan. Tak mangke mawon didesaini diangkatan misalnya menyangkut mas'ah, menyangkut nopo mina jadid, mina qadim terus perluasan itu di mana kayak apa itu. Nah, ini kalau niati hormat tenggene musim haji, hormat sampean yo sing ra iso kaji ra kaji cukup ngaji niki ganjarane padha ben napa? Haji. Asal sampean melarat tenan ganjarane padha. Nggih tenan. Lah anak sugih ora kaji medhil, lah anak marat kaji nekat. Dadi malah ngel-ngel wong akeh. Ya ape ra kaji jenenge. Mun kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Kula waca menyangkut fadilah wukuf di yaumi Arafah. Kenapa begitu sakral? Faidatun mulai faidatun. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul ayyam yaum Arafah. Utamane dina ku yaum Arafah, iku dina Arafah. Wa idza wafaqala nalikane nyocoki po yaum Arafah yaum Jumatin ing dalem dina Jumat. Bahwa mongko yaum Arafah afdhalul wa utama min sab'ina hajjatan tinimbang 70 haji. Fi ghairi yaumil Jumat ing dalem saliyane dina Jumat. Ini sing populer disebut Haji Akbar. Niku dina Arafah pas bareng dina napa? Jumat. Akhrajahu Razinu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza kana yaum Arafah yaum Jumatin. Nalikane ana apa dina Arafah yaum Jumatin dina Jumat. Ghafara wa li jami ahli al-mauqif. Maring sekabehane wong sing nglakoni wukuf biwiri wasitatin kelan tanpa lantaran. Wa fi ghairi yaumil Jumat. Lan iki sing perlu kula terangno sing iki. Ben sampean ngrasa utang mbek aku. Kula ndek kepentingan ben sampean ngrasa utang ngono ae gitu. Wa fi ghairi yaumil Jumat. Lan nak wukuf liyane dina Jumat. Iku Allah nyepura ya habu. Maring nyepura sapa Allah kauman ing kaum mergo faktor di kaumen krana kaum liya. Di pangeran delok rugen gak niat delok rugen. Mergo ning ngarepe ana wong alim dadi akhire kedelok dadi kok ana hukum. Bener kok sampean ro. Ya habu kauman napa? Ini kaum. Sapa? Wa yurwa'an Muhammad bin Munkatsir annahu hajja salatan wa salasina hajjatan. Iki rumono tenan iki. Diriwayatno sange Muhammad bin Munkatsir annahu sa'atan Muhammad bin Munkatsir hajja salatan wa salasina hajjatan. Tau kaji ping 33. Fala makana akhir hajjatin hajjah. Di haji yang terakhir kala ngucap sapa Muhammad bin Munkatsir. Wa Muhammad bin Munkatsir fi Arafat ana ing tanah Arafat.
Allahumma da'wa innaka ta'lamu sak temene panjenengan pirsa annani qad waqaftu fi mawqifi hadza salatan wa salatina waqfatan. Kula pun wukuf teng mriki ping 30 napa? 3. Pangeran diterangno. Fawaqidatan fi fardhi. Sing sitok kangge keperduan kula piyambak. Wa taniya an abi sing setunggal kangge bapak kula. Wa salisan iki bener sampean mentale ulama, mentale sampean sing egois itu bener. Lah terus dawuh Muhammad bin Katsir kan seorang ulama, wa ushiduka ya rabbi anni qad wahabtu salatin. Dene kan haji ping 33. Sing 3 kanggo dekne mboke bapake. Lah sing 30 digibahkan ke umatnya Nabi Muhammad kabeh. Ya rabbi anni qad wahabtu salatin. Sak temene ingsun teman-teman ngakekno sapa ingsun at-salatin. Sing 30 haji kula wukuf kula tak kekno tak berikan tak hadiahkan liman kedhe wong. Waqafa kang wukuf sapa man mau kifi ing nggon wukuf ingsun hadza ikhlas mau kifi. Tapi walam tutakop dalan ora den tampa apa ikhlas ibadahe wong iku min sange man. Gusti kula niku gadah poin haji 33. Sing 3 nggih kula tak keluarga, sing 30 poin tak kasihkan umat Nabi sing wukuf malam ini dan wukufnya tidak diterima. Sing wukufe boten ditampa kula kei jatah wukuf kula sing jenengan napa? Tampa. Zamane ciri utama wali ku pede. Percaya apa? Diri. Falam madha fa amangka semangsane bertolak sapa wong min Arafat sange Arafat wa najalalan tumurun sapa wong bil Muzdalifah ing dalem Muzdalifah. Golek krikil nudia muqaddin undang sapa man fil manam ing dalem wektu turu. Yabnal Munkadir. Niki kenang tenan ngaji niki. Yabnal Munkadir. Niki pangeran tersinggung. Jadi ternyata niat baiknya dia ingin menghadiahkan 30 hajinya ke umatnya Nabi malah pangeran sing tersinggung. Dari pangeran Yabnal Munkadir atatakarromu ana ta marai lomo sira alaman ing atase wong kolako kang gawe sapa man al karoma ing kemuliaan utawa ing lomo ing derma. Kowe kok marai aku lomo sing lomo iku aku iki. Ata judu ana ta nglomani sira alaman ing atase wong kolako kang gawe sapa man al juda ing lomo. Inna wa ta'ala yaqulu laka wa izzati wa jalali laqad ghafartu. Teman-teman nyepura sapa ingsun liman kedhe wong. Waqafa kang wukuf sapa man di Arafat ing dalem tanah Arafat qabla an akhuka. Sedurunge to gawe sapa ingsun Arafat ing Arafat di alfi amin kelawan jarak 2000 napa tahun. Rasulullah Ali bin Muwaffaq rahmatullahi alaihi qol hajjatu fi ba'di sinin. Dan ini yang paling ngeri cerita ini. Dan kalau yakin cerita ini benar yang kedua ini, terutama yang kedua. Dan zaman utang jasa mbak aku be ulama be kabeh. Aku itu tahu haji tiba di sini. Faning tu benamat di Khif wa Mina. Faro'a itu malaikat ini mongko ningali ingsun mungtongi ingsun ing roh malaikat loro kot nazala minas sama. Faqala ahaduma li sahibi. Ya Abdullah, ata'lamu kama hajja baita rabbina fi sana. Iki dua malaikat berdiskusi, berdialek. Kowe roh sing haji tahun iki pira? Qala la ora. Sing kita jawab qol situ mi'ati alfin. Sing haji saiki 600 sen. Nah, ini kali juta ya. Kali juta menurut 3 juta. Pemerintahan Arab Saudi ngumumkan resmi itu 2 juta. Tapi ya bisa 3 juta. Zaman niku mawon pun situ mi'ati napa? Alfin. Pinten 600.000. Suma qala lahu atadri kamku bila minhum kowe roh ditampa pira? Qala la. Dari malaikat yang ngerti aras kol sitatu anfusin kalau 600 sing ditampa mau pinten 6 orang meri tenan betul-betul sing ditampa mau sitatu napa anfusin 600.000 orang sing ditampa mau pinten 6 ngeri ya. Kita tahu kaji Markus, kaji bisnis, paham ya? Kaji nekat warisan sengketa, kaji kok bukan ditampa bicara nih kaji bisnis, kaji warisan tanah kita, kaji bonus kok pejabat dibeli duit korupsi, kaji dana abadi apa umat, kaji bisnis catering, beneran 600.000 ditambah mau sitatu apa anfusin mon ngeri tenan. Utawa kaji golek pantes, wonten kiai sing sowan kula Gus kula ben kaji, lha perkara napa? Kula mau kathok, wong kadang bingung perkara kathok itu. Biasanya nak kan tak paket be. Lah dene mau kepen ka, ben ora kathok. Ya ono sing ngono kok nampa piye niate kaji ben ora kathok. Ben ka? Sumarta fa'il hawa.
Ngeri nih. Terus malaikat loro munggah ning langit fakuntu wa ana marubun. Aku susah. Mosok 600.000 sing ditampa mok susah. Fakultu wa qabisa. Cek cilakane aku. Enak aku ana biaya kita dian waduh. Lah aku yang ngarep ditampa mosok 600.000 sing ditampa mok 6. Mosok aku termasuk wong 6. Jadi kados CPNS nih. Sing daftar ribuan ditampa kok 600. Falamma waqaftu bi Arafah. Semangsa aku kepompok ingsun di Arafah ta ana ing Arafah. Wa bitu lan nginep sapa ingsun bil Musdalifah ana ing Musdalifah. Ra'aitu mongko ningali ingsun al malakan ing malaikat loro kot nazala minas sama ala adatihima. Fatalama ahaduma alal akhir. Wis wae salam-salaman bapak la Abdullah. Atadri ma hakama rabbuka fi hadhil lailah. Ya. Malaikat yang satu ini dekat sekali dengan Allah dan diberitahu di antara 600 orang tadi yang diterima kan hanya apa? 6. Terus hari kedua, gini ku sausai wukuf di Arafah kan mereka ke Musdalifah. Intinya sausai wukuf di Arafah pas mau datang apa Musdalifah. Berarti malam Lailatan Nakhri, Lailatan apa? Nakhri. Malam ini kamu tahu Tuhan memutuskan apa? Maka kamarab buka biajir. Qala la. Qal fa innahu wahaba li kulli wahidin nasita al-maqbulin mi'atan apa? Alfi. Dari 6 orang yang diterima itu per satu orang iso nyafaati wong 100. Jadi sing ditampa wong 6, gara-gara wong 6 itu per satu orang diberi hak nyafaati 100.000. Walhasil akhirnya gendo-gendo 600.000. Melok napa? Ketampa. Waqat kubilu jami'an. Dan akhirnya wong 600 ditampa. Qal fantabatu. Mongko tangi sapa ingsun wabilah iku tetap kedua ingsun menasurur saking kesenengan. Mala ya alamuhu illallah. Ora ana sing pirsa kecuali Allah. Iqabila krana nampa sapa al hujjah ing pira-pira sing haji jami'an. Ing sakabehane hujjat. Wa manahum lan paring sapa wa ing hujjat. Biron ing kaapiane wajudan kelomanane iki. Biron ing kaapiane wajudan lan kelomanane. Walam ya jalan orang gawe sapa apa minhum saking wau sing wong sing hujat-hujat wau syafian wong sing cilaka. Wala makruman lan ora wong sing den alang-alangi sang rahmat. Wala matrudan lan ora wong sing ditolak. Niki cerita-cerita napa cerita-cerita alam. Tapi ini rumah tenan. Ben sampean di matur nuwun mbek ulama, mbek wali. Cerita-cerita alam. Jadi sing haji misalnya saya kira 2 juta, kira-kira sejuta. Mau nak 600 cuma uang 6, 2 juta mudah kira. Ya rolatan 20. Sing kira-kira sombong 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klenik buatan atau khas-khas dunia spiritual rohani ini buatan. Memang itu nyata. Nyatanya nyata nih. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab para ulama. Tiap kita mati saya ulama ini mesti ada kata bisir di asrorihi atau bi asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani, termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus orang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunnah. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, itu sing dia sudah ditompo lewat yang satu sing layak napa ditompo. Iku nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Bisa sampean bayangkan haji ini sampean tompo iki. Misalnya kula soleh, wapian terus di pengaruh, mbok dikajekno kelar ganjaran mesti setengah mafia. Wong soleh orang arah juga seneng. Dagangan tasya nganti kelar kaji piye ya. Mesti setengah markus tidak-tidak itu malah gampang kelar napa. Andai kan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan apa? Sengketa. Nggih, paham ya? Juga tuh gale ke salam template ning aku misalnya Mustafa salam template. Nah, mungkin kamu Mustafa ikhlas. Tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakang. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini, ini pasti terjadi. Lah ketika nek Kanjeng Nabi, wong sing jamaah rasa ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi napa? Sah.
Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas niku sah. Sama tak ceritanya, kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi, oke itu jelas menjadikan tidak sah. Andai kan orang itu soleh saja, ya soleh, tidak usah dosa soleh. Itu ada soleh yang kriminal. Mereka soleh yang bersekutu dengan iblis. Soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali, kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana sayatin, la ghirata lahum fiddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena tidak ada girohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Ya, kesalahan kita itu begitu. Misalnya contohnya ngeten, misalnya contoh paling. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati bener. Kayak aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah divonis apa? Sesat. Karena kita butuh giroh. Nyata misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Rukin ini orang filsafat itu biasa. Orang Universitas Kristen Nabi itu biasa. Orang rumah sakit Kristen Nabi itu biasa. Itu beda dengan orang soleh kota yang di duit. Senajan itu juga. Bukan, masjid Islam masuk gereja. Bukan, rumah sakit Islam mengkas-mengkis rumah sakit Kristen Nabi. Bukan, masjid Kalabi ambil gudang. Nah, kesalahan yang tidak punya gira ini tentu susah diterima. Karena kita hidup di alam nyata. Ini rumah Allah. Sebab itu kesalahan ini butuh dikotrol, kesalahan yang punya gira. Jadi kesalahannya orang yang punya gira. Karena kesalahan pasif ini tentu merugikan Islam. Kena sebelah ning TV wong ketunan pegawai tahajud salat duha. Mau terima dadi supir. Mobilku keluarin tak sing ngongkon wong katoan cekak mbluwet ora tau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang wirah, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Ngono ta. Padahal juga majikan di dina blosor gak dihitung haram. Oh, soleh gak sensitif gitu. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalahan dia diijak-ijak oleh orang do. Lalu kalau bolak-balik mata teng para kiai, aku mbok ijmi mbok sekuler lah. Sik Allah tetap tak hormati, tak fatihai. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak sadar. Tapi mereka yang punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Kita bisa nggak dilawan Rukin Mustafa? Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantasnya jago gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Lu itu so meneh, yang suka hati sentimen parah meneh, berkuat mampu orang bergerak. Nggak nak Rukin Mustafa itu so kemudian yang lu itu suka lu itu. Nah ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya, di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba teman baca saja, tidak usah jauh-jauh, baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuatannya bos-bos dari Cina. Ketika Ismi kuat, Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jaga. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak mokal, kayak apa? Kayak apa? Mokal. Kulo nu menangi sih, kulo nu tamat gelem sholat itu kiai sak daerah seneng ra karuan. Saya ini tamat sholat biasa, tahlilan biasa. Bisa kok aneh, ono tamat kok apa? Sholat. Ternyata ini berangkat dari ghirah-ghirah, kesalahan-kesalahan yang punya ghirah. Sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-Muslim. Atau dalam konteks internal Islam, sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam ora soleh. Kulon di pengalaman tragis dalam hal ini. Kulon di konco saat ini setengah stres. Gara-gara di santri soleh, melarat kerja jadi supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Hasil saking bangkrutnya bingung bengi-bengi itu golek ronde.
Ini sing kok golekno mbek supire. Kowe toko mateng teror ini aku benci. Ini santri gak golek dipecat, golekno santri. Kuwi kok kula bener. Lek kudu jenengan apa pikir haram. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk yang dialami teman saya. Piring Jepang gak apa-apa kan orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya? Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hajinya itu ditompo kangelan karena tingkat birohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, bro. Dan ini kompetisi. Ini kenapa kompetisi? Pulau anyaran Nyai sama tak cerita. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat, anggar ono tahlilan, ono apa-apa sing diundang masyarakat itu pulau. Pulau nu anggar teko tepat jam 6:30. Niku wong-wong mesti teko jam itu kurang seperempat. Itu biasa. Kiai-kiai pura dhisik mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia ada terlambat. Pas kulon itu kalau teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuai sungkan, masuk kalah di DP Gus Ba. Sesuai tiang-tiang takok. Orang tersinggung Gus Nan teko awal ora ono kancane. Di agama zaman akhir nanti kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama. Saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam, tapi awam yang kriminal kata. Coba kalau urusan agama sama terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta, setengah 4 itu nih Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem, misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT malah sampean sak jam sedurunge santri subuh. Lu kalau sampean awam total tidak tersinggung. BLT yo terlambat, tiket bis yo terlambat, pesawat yo terlambat. Oke, agama juga apa ini tidak ini kriminal. Itu dosa sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina dia aturan tiket nak terlambat hangus. Kowe wedi. Lah saiki misalnya pangeran ngandani ibadah hangus karena terlambat. Apa membuam mureng-mureng tenan. Saya mboten wani transaksi. Wedi tenan. Pokoke saiki sekeli satu sitok pangeran jo kalah mbek tiket bis. Wis iku tok sapa ilmune wis ora angel-angel ora dalil-dalilan. Ini contoh zero. Contoh apa? Contoh zero. Mungkin kalau kita sebagai seorang yang pasti biasa saja melihat fenomena itu. Mana kalau ngaji itu putih-putih tepat waktu, tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bus juga hormat. Masa ngaji saya enggak? Harusnya lebih hormat. Lu kalau nanti ngaji, saya ngaji itu beriki, jatuh putih-putih. Misalnya ngantuk, kayak ngopi tenang. Misalnya ada duit, boleh duit tenang. Kalau pas ngaji kudu ayam, tak ilmu ini tenang. Betul kalau ngomong ngaji, ngantuk, wano, baru halaman ini rarok, golak-golekan. Kriminal, napa? Kriminal. Uang apa tuku rokok wae ra regane sakmene, dhuwitku sakmene kok kembali sakmene susuk tak. Bareng ngaji halamane ra. Kriminal, napa? Paham, swargane tutup. Wis terlambat, paham. Biar tahu ini contoh hero. Ini contoh napa? Dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bolak-balik matur, ketika para sahabat itu cengeng karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nopo perang, mereka cengeng matur ning Nabi. Jawab Nabi enak, diwarai Quran, iyam taskum korkum, faqad masal qauma korkum. Wong kafir lho gendo-gendo, itu wani luka. Mau demi kekafir. Gue jadi demi pangeran luka kamu nek gegerem gak karu. Kulon saat ini di jamaah teng Bojonegoro, saat ini sebagian pentah gara-gara mandi, oleh provokasi kulo mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Itu setengah apa tuh tang, yo rakane ben kadokan cekak nyolong pisik. Wong kowe trimo tahajud kok sambat kanyet ben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh.
Lho kalau kadang nyai yo wedi. Artinya wedi ku iso mangan ta ora? Nyai yo ngeten ora pati prospek ngeten. Kadang yo. Secara basariah kadang kula wedi. Ya tapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ora mesti prospek. Wong sing dadi lonte puluhan tahun kiri pirang-pirang lho sing istiqomah ya akeh. Kok gitu dadi nyai ra prospek ora wani istiqomah. Wong sing dadi wong nakal iku akeh sing tetep kiri tapi istiqomah. Kita dadi wong soleh kok mutung. Masalah musuh nggih ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa sing latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampai jadi badar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar badar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Gitu jadi wong soleh gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja wedi neraka orang pelor diuntali gegere karo. Terus tenan Pak Wai ninja niku kula santri kula kakang kula begemar kula ge kakang. Gus maca-maca apa tak nguntal. Aku campur. Cangkem kiai sibuk latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani napa? Mati. Bangunane aku wong saleh model opo aku wong saleh model. Nang kula kiai po wede, Pak Bedit. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini, wong intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang wayar turjuna minallah malah yarjun. Kita rojani Allah gak wani. Kalau ini cerita tentang jamaah ngaji kula. Wong ra gelem kaji di dhuwit iku medhit-medhit. Wong kaji regane mok 3.000. Kaji paling banter Rp4.000. Dijak larang dhuwit parkir. Lah kok mboten semuanya. Nak umure wong rata-rata 20 tahun. Kaji mok 30 juta. Sampeyan nabung sedina 3.000 iku sak wulan iku entuk 30.000 nggih. 3 kali 3 90.000. Nah, sak wulan untuk 90.000, 10 bulan itu wis entuk pinten? Sinten? 900. 900. Ping 20 tahun niku berarti kaya di duit 3 juta. Di wong nak dina buat duit 3.000, 20 tahun di duit 3 juta. Kaji mau 30 tahun, berarti regane kaji 1.500, Mas. Ras 3.000 batal. Regane kaji mau per hari 1.500. Makanya kula sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, mandu agama itu harus ilmi, ojo mau kira tok kuasi gajaran ngene-ngene. Kita harus mandu lewat ilmu. Misalnya supaya sifat pikir itu hilang, katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang lebih terminal, peron. Uang TV Vision itu sebagai sponsor lebih mahal timbang uang apa? Parkir lebih murah timbang uang apa? Kalau gue hitung satu hari itu 2.000, apa 3.000 itu sak umurmu di duit 3 juta. Dan anak kaji 30 juta berarti kaji regane per hari mau 1.000. Nah, lu mau kehilangan 30 juta gegere ra karo. Ngekeki pangeran 30 juta berarti zaman padha karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono. Jadi agama itu dilatih hero itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditampa. Mergo ora ono hero blas, gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku-mlaku teng kota napa kluyuran. Nak ra wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nangis. Nangis kula. Ya yo kadang sing saleh itu sing nakal e wani di aksi nganti malam hari. Sing saleh malah ketemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan njogo teritorial. Kadang kita dadi wong saleh ku cemen. Wedinane ora karuan. Sampai awal dibentengi fisik, dibentengi jimat. Macam. Antara kula wis ora wedi. Iya begini. Ini contoh-contoh kira, kalau tidak dalam konteks apa, contoh kira. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa apa? Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Uzlah, sampai cari nanti kitab Afatil apa? Uzlah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan.
Orang satu kampung tuh soleh semua. Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya ada ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Terus nabi itu takut pemikiran, kenapa ya Rabbi? Jare pangeran, karena gak pernah kepengen radisekno Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dikira, dari Imam Ghazali gak. Dia ini pokoknya asik ibadah neng kampungnya, asik nyaman neng kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro Desa Liya, misalnya moro Kota Baru. Iya, bumi ini tetap kayak pangeran. Lu kok pangeran ra disembah? Lu kok ning kene ya tetep mangan rezekine pangeran ora disembah. Kurang wajar benar. Harusnya setiap umat Islam itu punya kira begitu. Misalnya kampung sini soleh. Kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu tersinggung. Lu ning kene lah wong kaya ning bumi ini pangeran. Ning kene lah wong ra mangan rezekine. Kok pangeran gak diurusi ku piye? Kita harus punya kira begitu. Kemudian lewat kira itu mungkin kita punya keputusan ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya apa? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, masa kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia? Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh dunia? Nah ini sing mari soleh kriminal itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi iso dikembangno wong dolen, kita wong soleh ora tau ngembangno kesah. Iku sumare hajine ra ditampa gini, salate ra ditampa. Mulane kula mulang teng mriki nggih nyaman tak anggem mawon kula wis nadhi wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Mulane kula ben kowe utang jasa sampe kula tak ya maksude ben ora sampeyan asal usule. Gamane nak wong dolen iso duwe cabang kedoliman, mosok wong soleh ra duwe cabang kesolehan kok repot oleh kerja nerang pokoke wangel lho. Mana Mustafa ngomong gue soleh lah ora ngrasa diwali narano takok ngomong. Nek dibaptis kan ini ben umat soleh maksudnya. Tidak biar sampean tahu selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kamane ana nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zalim. Misalnya wong zalim badan narkoba pusat duwe cabang ning dindi. Niklab pusat di cabang ning dindi, kar pusat di cabang ning dindi. Lho wong saleh kok engko wah mar betutut. Wis ngono jaman tukaran ke bojone. Bantukaran diadu adol tawakal. Wes dunya sementara, kere lah. Malah gomo digowo-gowo go alasan kere. Kita miskin mah enggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Kulo nu marah kuat. Tapi kalau karena marah tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu kuat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena itu parah. Itu lampu merah. Nah, miskin yang tidak berjuang, itu lampu apa? Merah. Maksudnya kalau didono ciri ini kenapa wong-wong itu orang ditombok haji. Ya, karena kadang kesalahan mereka tanpa kayak satu perkampungan yang soleh semua, tapi Allah beri wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima. Karena kan, ini semenjak ngaji ini kan pulau mulia anak musim haji karena ini bulan Muharram, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Itu sampai biar tahu peta masalah di kersane Allah. Sampai kudune tersinggung, kalau gardu bisa di mana-mana, kalau bar bisa di mana-mana, gon maksiat, kenapa kesalehan tidak bisa di? Kita harus ikut terlibat mengedarkan kesalehan. Kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD, bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung, sampai lewat sel-selnya. Kenapa kita tidak punya sel-sel kesalehan? Dan kita tidak pernah tersinggung, juga tidak pernah ngerasa ada apa-apa. Ya biasa-biasa wae. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja? Nak pacarannya aktif, nggak ada mesej. Bariku nawani jasa. Enggak pangeran malah biasa-biasa. Wah, senengnya ratenanan menjaluk. Oh, terkelak ya, kenapa? Nah, aku cuma kasih rapi tompo ya. Bukan itu nanti, bukan kuyan. Mana mulai saat ini tobat gitu, janji bekulon. Mulai saat ini apa? Ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalahan. Soleh itu sah. Dan fatal mangsal. Dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kezaliman, lewat perilaku-perilaku kezaliman. Ada suau iyam saskum korpun faqad massal qauma korpum.
Kalau kezaliman saja punya sel yang kemana-mana, bisa mengedarkan ekstasi kemana-mana. Majalah pornografi loh ke Jakarta itu beredar untuk biduan untuk tinti. Masa kesalahan nggak bisa beredar kemana? Itu tamparan ketika kezaliman bisa ekspansi, bisa mengedarkan kemana-mana. Masa kesalahan dingin-dingin saja, melamen kemulan. Nah ini kesalahan sih nggak dicintai Allah. Mulanya ciri utama Nabi mesti tahu perang dengan kezaliman. Mulai Nabi Ibrahim api-api Nabi. Sauri-uripe ngalami perang. Nabi Muhammad apa menang? Sayyidina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur, Asia Timur. Karena kalau bandingannya dengan ekspansi kezaliman tentu itu menyinggung. Paham ya? Jadi gamane gak ono sejarah wong saleh itu dingin-dingin saja ora ono.